Halo teman-teman, kita akan masuk ke bab 13 yang berjudul Mempraktikkan Filosofi Teras. Di dalam bab 13 ada 5 topik. Yang pertama, cheat sheet. Yang kedua, beberapa praktik yang bisa dicoba. Yang ketiga, terhubung dengan prokopton lain. Yang keempat, filsafat sebagai obat. Dan yang kelima, laku nyata lebih penting. Bagi pembaca yang tertarik lebih lanjut mempelajari stoicisme, saya menganjurkan untuk membaca lebih banyak buku lagi. Pembaca bisa memulai dari buku-buku Stoa asli, yaitu Meditations karya Marcus Aurelius, Enchiridion dan Discourses karya Epictetus, Letters to a Stoic karya Seneca. Atau pembaca bisa memulai dari penulis kontemporer untuk mendapatkan sarinya dulu. Misalnya How to be a Stoic karya Massimo Pigliucci dan A Guide to the Good Life karya William Irvine. Buku-buku yang saya baca memang masih dalam bahasa Inggris dan saya tidak menemukan edisi bahasa Indonesianya. Di bagian referensi, pembaca akan menemukan daftar pustaka lengkap yang saya jadikan acuan pembuatan buku ini. Buku kecil ini tidak pernah berambisi untuk menjadi sebuah referensi utama mengenai stoicisme. Filosofi teras begitu kaya dan dalam untuk bisa disampaikan sebuah buku kecil, apalagi oleh penulis yang tidak memiliki gelar doktor dalam filsafat. Karenanya, pemahaman saya sebagai penulis pun akan topik ini masih sangat terbatas dan harus terus ditingkatkan. Buku ini lahir dari seorang awam yang merasakan sendiri manfaat dari stoicisme di dalam hidupnya dan ingin lebih banyak orang tahu dan mencicipi apa yang ada di dalam filosofi ini. Besar harapan saya sebagai penulis bahwa banyak dari kamu yang masih akan meneruskan mempelajari tentang stoicisme dengan membaca sendiri lebih banyak teks. Cheat sheet. Untuk kamu para pembaca buku ini, berikut adalah cheat sheet atau sontekan untuk bisa melihat kembali konsep-konsep utama yang telah dibahas di buku ini. Ada 16 poin. Yang 1, hidup selaras dengan alam, dan artinya kita harus menggunakan nalar karena nalar atau rasio adalah yang membedakan kita dari binatang. 2, tujuan filosofi teras adalah hidup dengan ketenangan, bebas dari emosi negatif. 3, 4 keutamaan atau virtues adalah kebijaksanaan, keadilan, menahan diri, dan keberanian. Yang keempat, dikotomi kendali. Sebagian hal ada di bawah kendali kita, sebagian tidak di bawah kendali kita. Jangan menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. 5. Indifferent. Hal-hal yang tidak berpengaruh pada kebahagiaan, dan ini adalah semua hal yang tidak ada di bawah kendali kita. Ada preferred indifferent seperti kesehatan, kecantikan, kekayaan. Ada juga unpreferred indifferent seperti sakit karena penyakit dan kemiskinan. 6. Dikotomi kendali tidak sama dengan pasrah pada keadaan. 7. Semua kesusahan yang kita rasakan datang dari pikiran kita sendiri dan bukan dari peristiwa atau orang lain. Dan kita bisa mengendalikan pikiran kita. 8. STAR. Stop, think and assess, respond. Selalu lakukan ini di saat emosi negatif mulai menerpa. 9. Premeditatio malorum, artinya melatih diri membayangkan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita bisa lebih siap. 10. Hanya kita yang bisa mengizinkan orang lain menyakiti kita secara non-fisik, misalnya dengan hinaan, celaan, cemoohan. Tidak ada penghinaan yang benar-benar terjadi jika tidak ada yang merasa terhina. 11. Banyak orang tidak bermaksud jahat, tetapi mereka tidak mengerti atau tidak tahu, atau ignorant. 12. Instruct and endure. Tugas kita kepada sesama manusia adalah mengajarkan untuk menjadi lebih baik, jika tidak bisa,
untuk bersabar terhadap mereka. 13. Setiap musibah dan kesusahan adalah kesempatan untuk melatih karakter dan pengembangan kebajikan atau virtu. 14. Latihan menderita atau practice poverty secara berkala. 15. Citizen of the world, kita semua adalah warga kosmos atau dunia yang sama. Jangan mendiskriminasi. Bekerja samalah dengan semua manusia, apapun suku, agama, dan rasnya. 16. Kematian adalah bagian dari alam. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Beberapa praktik yang bisa dicoba. 1. Ritual pagi. Premeditatio malorum. Saat bangun tidur sebelum membuka smartphone, cobalah membayangkan hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi hari ini. Pikirkan dengan netral tanpa harus menyebabkan rasa cemas. Bayangkan semua aktivitasmu hari itu, dimulai dari persiapan memulai aktivitas, perjalanan menuju ke sekolah atau kantor, hal-hal apa yang akan kamu temui di lingkungan sekolah atau kampus, sampai perjalanan pulang dan beristirahat. Apa saja hal negatif yang mungkin terjadi hari ini? Apa saja perilaku orang lain yang mungkin akan mengecewakan atau menjengkelkanmu? Bayangkan itu semua dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah semua hal-hal ini sebegitu merusak hidupmu kah? Atau sebenarnya hal-hal ini semua bisa kamu tangani? 2. Ritual malam. Seneca mengajarkan 3 pertanyaan yang bisa direnungkan sesaat sebelum kamu menutup mata untuk tidur. Yang pertama, hal benar apa yang telah saya lakukan hari ini? Yang kedua, hal salah apa yang telah saya lakukan hari ini? Yang ketiga, bagaimana saya bisa berlaku lebih baik? 2 pertanyaan terakhir tentunya tidak dimaksudkan untuk memberi penyesalan. Karena apa yang sudah di masa lalu tidak perlu disesali, tetapi untuk belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik lagi berikut kali sesuai semangat prokopton atau progresor. Selanjutnya terhubung dengan prokopton lain. Pembaca juga diundang untuk bergabung dengan komunitas peminat stoicisme di Indonesia yang berupa Facebook Group. Silahkan mencari Stoik Indonesia di dalam Facebook. Ini adalah forum tempat kita semua saling bertanya dan berbagi pengalaman mengenai stoicisme. Tentunya dalam koridor diskusi yang santun, sehat, dan konstruktif. Selanjutnya, filsafat sebagai obat. Marcus Aurelius dalam Meditations mengatakan, kembalilah ke filsafat, bagai pasien yang mencari obat untuk mata yang lelah, atau perban untuk luka bakar atau salep. Kamu akan menaati nalar dan rasio, dan menikmati perawatannya. Ryan Holiday dalam bukunya The Daily Stoic menyamakan filosofi teras bagaikan obat untuk jiwa. Dalam kesibukan kita sehari-hari, tentunya kita akan sering melupakan filosofi, melupakan nalar kita, melupakan disiplin-disiplin yang harusnya kita tegakkan pada diri sendiri. Akhirnya kita mulai menjauh dan masalah pun mulai bermunculan. Mulai dari emosi negatif, opini dan pertimbangan yang keliru, hubungan antar manusia yang rusak, dan lain-lain. Pada saat itulah kita harus mengambil jeda, kembali ke filsafat untuk menyegarkan lagi ingatan mengenai prinsip-prinsip yang baik. Dalam praktik sehari-hari, saya menempatkan untuk terus membaca tulisan mengenai stoicisme, baik membaca ulang tulisan-tulisan klasik yang sudah pernah saya baca, atau membaca artikel dan buku-buku yang baru. Menurut saya, mengingatkan diri secara berkala ini sangat membantu agar niatan kita sebagai prokopton tetap teguh. Selanjutnya, topik laku nyata lebih penting. Sekali lagi, mengenai pentingnya laku nyata sebagai buah dari mempraktikkan filosofi teras, jangan menyebut dirimu sendiri seorang filsuf atau menggembar-gemborkan teori-teori yang kamu pelajari. Karena domba tidak memuntahkan lagi rumput kepada sang gembala untuk menunjukkan banyaknya rumput yang telah dia makan.
Tetapi domba mencerna rumput tersebut di dalam tubuhnya dan ia kemudian memproduksi susu dan bulu. Begitu juga, janganlah kamu memamerkan apa yang sudah kamu pelajari, tetapi tunjukkanlah tindakan nyata sesudah kamu mencernanya. Kata Epictetus dalam Enchiridion. Prokopton diharapkan untuk tidak sekedar berbicara, apalagi sekedar untuk memamerkan atau memukau orang lain mengenai pemahamannya akan stoicisme. Epictetus melalui kutipan tersebut menegur keras terhadap sikap orang-orang yang mempelajari filsafat untuk sekedar membual dan pamer. Orang-orang semacam ini dianggap lebih buruk dari seekor domba, karena domba tidak akan memuntahkan rumput yang dimakan tanpa dicerna, tetapi mengolah rumput tersebut di dalam tubuhnya menjadi bulu dan susu yang berguna untuk sang pengembala. Begitu juga Prokopton yang sungguh-sungguh berusaha mempraktikkan apa yang dipelajarinya akan menunjukkannya dalam kepribadian, kebijaksanaan, emosi, dan hubungan dengan sesama yang lebih baik. Ini adalah akhir dari bab 13 yang berjudul Mempraktikkan Filosofi Teras. Selanjutnya kita akan masuk ke bab catatan pandemi. Di dalam catatan pandemi ada 6 topik yang akan dibahas. Yang pertama, mengapa pandemi ini bisa terjadi. Yang kedua, dikotomi kendali dalam pandemi. Yang ketiga, menikmati pandemi. Yang keempat, memikirkan orang lain. Yang kelima, suburkan rasa bersyukur. Yang keenam, penutup. Sampai jumpa di bab catatan pandemi.